yang namanya aksi massa dan apalagi terjadi di hampir seluruh Indonesia, itu selalu saja ada pihak-pihak yang coba untuk mendompleng. Saya kira yang aksi-aksi rusuh sampai juga penjarahan, pembakaran, saya kok tidak yakin kalau itu dilakukan oleh para mahasiswa ya. Kita sudahi membahas internal UTM. Kita akan maju ke yang lebih tinggi. Bahas negara ini. Iya, bahas bangsa ini. Jadi begini, Rektor UTM ini atau UTM itu memiliki ribuan ya Pak ya, ribuan mahasiswa dari berbagai wilayah gitu. Dan kemarin beberapa waktu terakhir terjadi aksi massa atau demo di beberapa wilayah besar-besaran dan di luar prediksi juga, sampai anarkis, membakar gedung, bahkan sampai ada jatuh korban. Saya ingin mendengarkan apa tanggapan Pak Rektor tentang hal tersebut. Apakah memang sudah layak hal tersebut terjadi atau sebenarnya seperti apa? Monggo Pak Rektor. Ya, jadi UTM kita... Sebelumnya, mohon maaf Pak Rektor, mahasiswa UTM ikut demo apa enggak nih? Ya, jadi UTM kita saat ini ya memiliki mahasiswa mungkin sekitar 21.000 ya. 21. Kalau di total secara keseluruhan yang berasal dari beragam daerah di Indonesia. Kalau provinsinya kalau nggak salah itu ada 34 provinsi ya. Yang ada pemudanya ada di UTM. Selain yang mahasiswa asing tadi. Ya. Nah, kemarin terkait dengan isu nasional yang disikapi oleh teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia ya, yang tergabung di BEM SI, ada juga yang di BEM Nusantara ya. Nah, kebetulan BEM UTM itu bergabungnya di BEM SI ya, di BEM seluruh Indonesia ya. Nah, teman-teman BEM kemarin juga ikut serta dalam menyampaikan aspirasi, bergabung dengan teman di Surabaya, dan juga ada yang melakukan demonstrasi atau aksi penyampaian aspirasi di Kabupaten Bangkalan ya. Jadi terbagi, ada yang gabung ke Surabaya karena kebetulan BEM UTM itu koordinator BEM SI untuk wilayah Jawa Timur. Siap. Ya, sehingga ya beliau harus mengkoordinir BEM se-Jawa Timur ya, bergabung menyampaikan aspirasi di Surabaya, tapi sebagian khususnya yang tergabung dan Cipayung dan juga ada teman BEM lainnya itu melakukan aksi penyampaian aspirasi di Kabupaten Bangkalan. Saya kira aksi demonstrasi penyampaian aspirasi itu merupakan kondisi sine qua non lah dari sebuah sistem demokrasi begitu. Ya, sehingga harus kita hormati, harus kita apresiasi sepanjang penyampaian aspirasi itu disampaikan sesuai dengan kaedah-kaedah aturan yang berlaku di negara kita ya. Setahu saya, sesungguhnya aksi teman-teman mahasiswa ya, baik BEM SI, BEM Nusantara atau mungkin BEM-BEM di masing-masing kampusnya masing-masing sudah dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah aturan ya. Nah, cuma memang yang namanya aksi massa dan apalagi terjadi di hampir seluruh Indonesia, itu selalu saja ada pihak-pihak yang coba untuk mendompleng ya, atau menunggangi untuk kepentingan mereka itu. Saya kira yang aksi-aksi rusuh sampai juga penjarahan, pembakaran, saya kok tidak yakin kalau itu dilakukan oleh para mahasiswa ya. Saya lebih menduga itu dilakukan oleh pihak-pihak yang mendompleng itu, yang kita tidak tahu apa kepentingannya, cuma yang jelas perbuatan dan tindakannya itu mencoreng nama baik negara kita tentu, dan tentu merugikan kita semua karena banyak aset publik yang dirusak, dibakar, bahkan dijarah. Ya, ada juga beberapa aset privat juga malah yang ikut dirusak dan dijarah begitu ya. Nah, itu kan sungguh memprihatinkan dan membuat akhirnya kita menjadi tidak tenang begitu. Karena khawatir terjadi atau mengalami seperti yang mereka alami. Makanya saya berharap aparat penegak hukum tolong tindak tegas ya pelaku-pelaku
perusakan, pembakaran, penjarahan begitu. Tapi tolong juga hormati mereka, para demonstran, khususnya para mahasiswa dan masyarakat lain yang melakukan aksi penyampaian aspirasi dengan cara-cara yang mengikuti kaedah-kaedah aturan. Jadi jangan direpresi mereka, jangan mereka kemudian disamakan dengan mereka para pelaku pembakaran, ya, perusakan dan penjarahan itu. Gitu. Jadi harus dipilah betul mana pelaku kejahatan dan mana pejuang demokrasi yang melakukan aksi-aksi penyampaian aspirasi secara damai itu. Jadi seperti itu. Jadi beliau mendukung sebenarnya penyampaian aspirasi selama disampaikan dengan kaedah-kaedah yang benar, Pak ya. Betul. Dan meminta aparat hukum untuk bisa menegak tegas ya penyusup-penyusup yang melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Karena itu seakan-akan mencerminkan kalau kita bukan negara hukum seperti betul, itu, Pak ya. Betul, iya. Seolah-olah kita negara barbar. Iya. Rumah pribadi, aset pribadi dibawa. Makanya coba bayangkan seorang anggota DPR, terus kemudian Bu Menteri Keuangan ya yang kita kenal rekam jejaknya begitu panjang dalam membela negara kita melalui kompetensi beliau di posisi Menteri Keuangan. Tiba-tiba kemudian begitu gampang rumahnya dikuasai oleh sekelompok orang dan dirusak serta dijarah barang-barang privatnya, itu kan miris sekali. Bayangkan seorang menteri itu. Betul. Ya, gimana kalau seorang rektor yang nggak punya aparat begitu ya? Gimana kalau masyarakat biasa begitu kan? Masa kita kemudian tidak boleh memiliki barang-barang privat? Itu kan hak asasi manusia kan, property right kan. Sepanjang mendapatnya dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang dimurahkan oleh hukum, maka negara harus melindungi kan begitu. Coba bayangkan seorang menteri, dan itu tidak satu kali loh yang Bu Menteri ya, 2 kali tuh dalam satu malam. Kalau nggak salah ya di media yang saya di media yang saya ikuti itu kan jam 1 gelombang pertama, gelombang ketiga jam 3. Datang lagi. Betul. Kan ada jeda waktu 2 jaman toh. Coba bagaimana coba? Tahulah yang pertama mungkin karena informasi intelijen misalnya kurang. Betul. Sehingga aparat yang disiapkan jauh lebih sedikit dari masa. Oke lah kecolongan. Tapi yang kedua itu kok masih bisa terjadi lagi? Apakah tidak langsung ada kesigapan aparat untuk mengamankan sehingga tidak terjadi lagi? Lah ini enggak masih terjadi lagi tuh kan? Nah ini tentu ya PR kita semua ya, khususnya kepada aparat baik TNI, Polri untuk mungkin meningkatkan naluri intelijennya begitu sehingga bisa membaca dinamika yang berkembang secara lebih akurat begitu sehingga bisa dilakukan penanganan yang maksimal sehingga hal-hal yang seperti kemarin terjadi tidak terjadi lagi. Karena kalau seperti itu coba bayangkan siapa yang tidak takut masuk ke Indonesia. Pejabatnya saja diperlakukan seperti itu, apalagi orang asing misalnya ini ya. Nah, ini kan akhirnya kita semua yang dirugikan ya. Kita semua yang dirugikan. Kita kan ingin menjadi negara juru damai dunia lah begitu, dan tentu kita harus tunjukkan bahwa di negara kita damai kan begitu. Bagaimana kita bisa jadi juru damai dunia kalau di negara kita nggak aman, tidak damai kan seperti itu. Saya kira kalau kita kembali ke naluri hati paling dalam kita semua ingin hidup damai, aman, makmur, sejahtera kan seperti itu ya. Betul. Saya kira seperti itu. Baik, jadi peristiwa itu sangat disayangkan karena menimbulkan image seakan-akan negara tidak bisa melindungi warganya. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Hector, yang dilakukan tindakan-tindakan tidak senonoh ini bukan orang biasa. Gitu. Ya. Ini pejabat negara yang ya bukan yang kaleng-kaleng gitu ya. Jadi image yang timbul, apalagi kegiatan atau peristiwa kemarin itu media nasional, internasional juga mengikuti gitu. Seakan-akan image yang muncul negara Indonesia tidak bisa melindungi bangsanya seperti itu. Nah, katanya Pak Hector kalau ingin menjadi juru damai ya harus damai dulu di dalam. Pak, seperti saya sempat mendengar bahwa saya panjenengan tadi mengatakan ini seakan-akan kecolongan gitu. Kayaknya iya, bahkan banyak spekulasi yang timbul di masyarakat. Ini kayaknya permainan elit gitu. Pak, gimana tanggapan panjenengan? Apakah betul ini permainan elit yang disengaja atau ya nggak begitu atau seperti apa, Pak? Mungkin ditanya. Ya bisa saja ya, semua kemungkinan bisa saja itu terjadi ya.
bisa jadi semua kemungkinan, semua analisis itu bisa jadi benar ya. Tapi untuk memastikan tentu kan butuh dukungan data-data yang akurat. Saya tidak bisa memastikan apakah ini permainan elit karena pertarungan elit misalnya. Ada yang mengkaitkan ini presiden ke-7 dengan presiden ke-8 atau mungkin presiden ke-8 dengan siapa begitu. Nah, saya tidak punya kompeten untuk menganalisis itu. Cuma yang jelas ini yang dirugikan tidak hanya elit-elit tertentu, tapi yang dirugikan ini adalah kita semua, negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya apapun kepentingannya, apapun motivasinya, tolonglah hindari cara-cara seperti ini. Ini cara-cara barbar menurut saya ya. Cara-cara yang justru membawa kita itu kembali jauh ke belakang. Mungkin ya zaman pra-kemerdekaan begitu. Kalau kita harus tengkar sesama anak bangsa kita sendiri. Tahun 98 kita kan mengalami ya hampir serupa, cuma mungkin waktunya lebih panjang begitu. Tapi saat itu kan tanpa bermaksud membenarkan ini ya, tanpa bermaksud membenarkan, itu juga perbuatan keji, itu juga tindakan barbar yang jadi sasaran kan pengusaha-pengusaha Cina ya, orang-orang Cina itu. Nah, yang sekarang alhamdulillah pemerintah cepat tanggap, walaupun kita sayangkan kenapa kok tidak terdeteksi jauh sebelumnya sehingga bisa diantisipasi, tapi kan relatif cepat sehingga eskalasinya tidak meluas. Ya, tidak tidak masif terjadi di seluruh daerah begitu, dan relatif cepat bisa tertangani. Cuma ini kan yang jadi sasaran kan antar bangsa kita sendiri. Ya. Walaupun bangsa lain bukan berarti boleh begitu, tidak ya, tetap harus kita lindungi itu. Nah, apalagi sesama bangsa kita sendiri. Coba siapa yang jadi sasaran pengerusakan, penjarahan, pembakaran, dan siapa yang melakukan? Kan sama-sama bangsa kita sendiri itu. Kan miris sekali itu. Kenapa ini harus terjadi di negara kita yang katanya menjunjung nilai-nilai ketimuran ya, yaitu nilai-nilai yang sangat lekat dengan etika kemuliaan ya, yang berbasis pada nilai-nilai agama, religiusitas, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat kita. Tolong siapapun yang punya kepentingan, yang punya ambisi, tolong hindari cara-cara melibatkan massa secara masif seperti ini, apalagi kemudian dengan melakukan tindakan perusakan aset-aset publik dan tindakan teror ya terhadap personal-personal pejabat negara kita atau warga negara kita lainnya. Ya, kita jaga keamanan dan kedamaian bersamalah. Ayo kita sama-sama berjuang, sama-sama berkompetisi untuk melakukan hal yang terbaik untuk bangsa kita. Saya kira seperti itu. Siap. Jadi apapun itu, kalau caranya tidak baik, yang dirugikan adalah bangsa kita sendiri. Betul ya. Itu, Pak, ya. Baik. Makanya saya setuju walaupun ini kontroversi ya dengan langkah Pak Presiden, walaupun situasi di dalam negeri belum sepenuhnya pulih begitu, tapi beliau akhirnya memilih tetap hadir ke Tiongkok ya, menghadiri pertemuan internasional lah begitu, forum internasional di situ. Nah, saya adalah pihak yang ikut mendukung dalam rangka untuk menyampaikan message ke dunia bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu tidak parah-parah amat seperti yang diberitakan oleh media-media baik nasional maupun internasional. Ya buktinya beliau bisa tinggalkan kok, kan begitu. Sehingga ya untuk memastikan ke mata dunia nggak usah takut masuk ke Indonesia, aman-aman saja. Buktinya saya aman masih bisa menghadiri acara ini. Kira-kira seperti itulah. Pesan itu yang disampaikan oleh Pak Presiden gitu. Betul Pak, kepada dunia. Tapi tetap harus memastikan di dalam negeri ya benar-benar terkendali, dan buktinya kan aman-aman saja waktu beliau hadir ke Cina ya. Siap. Alhamdulillah. Dan saya rasa cukup pembahasan aksi beberapa waktu terakhir.